Desi minta cerai dari Mas Fendi. Astagfirullahaladzim. Des, maafin aku. Aku tuh bermaksud penyakitin kamu. Aku tuh sayang banget sama kamu. Aku gak mau cerai sama kamu. Cantik banget loh. Jadi benar ternyata selama ini. Dari zaman kamu sama selingkuhan pertama kamu sampai kamu sekarang sama si Sari, kamu tahu? Maksud kamu? Kedurus Sawah Gede ya, di TKP itu ada seseorang gantung diri. Aksi keji dilakukan seorang istri, ibu dua anak di Kedurus Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur 23 Maret lalu. Desi Ayu Indriani nekat menghabisi suaminya sendiri, Fendik Teokasari, 27 tahun. Fendik putus nyawa setelah menerima hantaman martil yang dilesatkan Desi di kepalanya. Bahkan untuk menutupi kejahatannya, Desi membuat skenario keji, suamiku bunuh diri. Apa pemantik aksi keji Desi menghabisi sang suami? Mas, bantuin dong. Bentar ya, kamu berapa? Ini kamu bantuin aku dong. Masa kamu sendiri gak bisa sih? Udah kamu aja lah yang ngerjain, aku main sama anak dulu lah. Dulu dong, Mas. Ya kamu aja. Fendik, penjual tahu bulat di Kedurus Karangpilang, Surabaya. 10 tahun pernikahannya dengan Desi kandas oleh maut. Semuanya berawal dari kelakuan bejat Fendik yang doyan selingkuh. Hubungan mereka ini adalah suami istri, ya. Kemudian sebelum kejadian itu mereka sempat bertengkar, ya, dan sebelumnya pun juga suami ini selingkuh dengan wanita lain. Aduh. Akhirnya kita sampai. Aku tuh suka bahagia banget sama kamu. Iya. Kayak dunia milik berdua ya. Ya kayak kita berdua aja. Kamu lapar gak sih? Iya sih. Lapar. Aku juga lapar sih. Tapi ngeliat kamu kok jadi kenyang. Iya. Saja. Soalnya kamu tuh udah manis gitu. Cantik loh kamu itu. Gombal. Bener. Gombal ah. Ih, kamu gak percaya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Udah lama gak ketemu kita, Pak. Iya, sama-sama. Bu, ada tamu, Bu. Besan kita ini. Nah, ini kopi ya. Ya. Sebetulnya apa yang terjadi dengan keluarga kalian sehingga Bapak dipanggil untuk datang kemari?
Jadi sebelumnya Bapak, Ibu, Desi minta maaf. Desi udah beberapa kali mergokin Mas Fendi selingkuh. Selingkuh? Masalahnya gini, Bu. Desi selalu ngikutin kemana Mas Fendi itu pergi. Desi juga selalu lihat Mas Fendi selalu sama perempuan yang sama. Jadi Desi minta cerai dari Mas Fendi. Astagfirullahaladzim. Des, maafin aku. Aku tuh nggak bermaksud menyakitin kamu. Aku tuh sayang banget sama kamu. Aku nggak mau cerai sama kamu. Aku sayang banget sama kamu. Aku mau kita baik-baik aja. Aku mau pisah dari kamu. Iya, Mas. Ya udah, kita nggak jadi cerai. Tapi Mas janji jangan ngelakuin lagi ya. Beneran? Aku janji. Aku janji. Alhamdulillah. Kemudian diulangi lagi, ya marah. Kerja udah nggak mau kerja, nggak tahu. Mungkin ya dia ada cekcok sama pacarnya, itu juga kurang tahu saya. Ternyata penyesalan dan janji Fendi memiliki batas waktu kadaluarsa. Fendi kembali selingkuh lagi. Kali ini semakin menggila. Sang istri mencoba menahan murka. Sayang, itu kayak kemarin. Iya. Telepon siapa, Mas? Enggak, ini teman kemarin itu dia mau pinjam uang. Cuma aku bilang, aku mau punya uang. Teman. Tapi sayang-sayang ya. Karena aku bilang sayang, maksudnya sayang banget aku nggak bisa bantu dia gitu loh. Kamu jualan tahu deh. Ya di tempat biasa. Gimana ya? Aku tuh lagi dia urusan sih teman aku. Temen yang salah sambung tadi. Bukan, itu kan teman si Pur biasa. Udah aku jalan dulu ya. Enggak, Mas, kamu jualan aja di tempat biasa ya. Udah, malas kamu aja. Bukannya jualan, Fendi memilih berasik masyuk dengan Sari selingkuhannya. Nafsu birahi sudah merasuki. Kok ada yang beda sih dari kamu? Kamu kenapa? Hah? Kok cemberut gitu sih? Biasa kan ketemu aku selalu bahagia. Aku itu sekarang lagi banyak masalah di rumah. Berantem terus. Pokoknya aku nggak mau tahu Mas selalu bahagia kalau aku ada di sini. Ya. Makasih ya. Oh ya, aku kemarin kan lupa mau ngasih sesuatu sama kamu. Buat aku? Buat kamu. Kamu kok tahu banget sih apa yang aku mau, Mas? Karena Jadi aku sayang saya sama kamu. Mas sama kamu tuh. Ini ke kontrakanku aja ya. Aku udah tahu apa yang kamu mau. Ini nih yang membuat aku nggak bisa lepas dari kamu. Iya dong. Ayo. Cantik banget loh. Sabar. Juga tadi janjinya habis maghrib udah pulang. Ya Allah, ini pasti pergi nih sama perempuan lain nih. Iya, pasti pergi sama perempuan lain. Mas, ini Mas jualannya, bantuin aku. Apaan sih jualan? Kamu aja apa? Emang nggak bisa apa sendiri? Harus sama aku. Mas, kamu tuh
kepala keluarga. Jadi kamu juga harus cari nafkah dong, Mas. Desi, kamu percaya nggak? Kamu tenang deh. Utang-utang gitu akan lunas. Cepat atau lambat. Mas, kamu itu kerjanya jangan cuma ngurusin selingkuhan kamu doang, Mas. Kamu itu kerjanya bisa nuduh terus. Capek aku. Terlaluan dong, Mas. Yes, marah gitu Mbak. Kan itu perempuannya tuh kan minta apa? Minta uang gitu loh. Perempuannya minta uang ke suami Mbak. Iya. Berapa? Nggak tahu. Terus bilangnya tuh nggak punya, kan nggak kerja kan. Gitu. Mbak tahu dia minta uang ke suami itu dari mana? Kan denger pas waktu telepon. Oh, Mbaknya dengar. Terus setelah Mbak dengar telepon itu gimana? Biasa dia main. Aku mau nanya dong, Mas di mana? Jadi nggak sih? Aku tuh udah nungguin dari tadi, aku udah siap loh. Ini jam berapa sih? Sayang, sabar deh. Pasti jadi. Aku kan udah kangen banget sama kamu. Sekarang kamu di mana? Malah kan aku nungguin Mas. Ya udah cepetan ya. Aku kesini buat nemenin Mas. Aku pengen beli baju. Ada baju yang bagus banget. Aku suka banget. Jadi kamu beli aja. Iya, justru Sari kesini buat nemuin Mas ini. Sari mau minta uang buat beli baju itu, ya? Mau kan, harus beli satu, iya kan? Gimana saya? Aku tuh mau banget beliin kamu apapun. Ya. Tapi, Kok ada tapi sih? iya, aku tuh sekarang dia punya uang. Gak punya uang? Iya. Ya soalnya kan kemarin aku habis bayar gitu deh. Terus kamu harus ngerti. Sari maunya beli bajunya sekarang, nggak mau nanti-nanti. Saya. Kalau Sari cantik kan Mas juga yang suka, Mas juga kan yang seneng. Iya. Bukan buat Sari doang kan, saya Mas? Pokoknya gini, kamu kalau mau beli baju, beli dulu ya. Nanti uangnya aku ganti. Enggak, Mas, Sari nggak punya uang. Justru itu Sari kesini buat minta uang sama Mas supaya Mas beliin Sari. Tapi kalau Mas nggak mau beliin sekarang, udahlah kita putus aja. Ngapain coba? Saya sebentar dulu. Udahlah, nggak usah. Saya. Apalagi sih, Mas? Mas tuh udah sering kayak gini coba. Berapa kali coba udah? Hah? Sari tuh ngingetin Mas udah berapa kali? Udah 3 kali loh. Mau 4 kali ini, Mas. Sampai kapan? Sayang, kamu nggak ngerti ya? Kalau keuangan aku tuh lagi nggak bagus. Sampai kapan nggak bagusnya? Kamu Udah sabar. sering kan nggak bagusnya? Tapi gimana ya? Aku tuh nggak ada uang nih buat aku. Aku tuh nggak ada Ya udah uangnya. udahlah, Sari nggak mau lihat isi dompet. Yang intinya Sari sekarang ini mau putus. Dia itu sempet pengen bunuh diri Mbak. Ceritanya gimana, Mbak? Kok bisa sempat dia mau bunuh diri sendiri? Iya karena dia sama Sariningsih itu. Itu. Diputusin itu, dia marah, nggak mau. Terus sempet bilang kalau mau bunuh diri. Bilang ke Mbaknya? Iya, tak bilangin jangan, anaknya masih kecil. Saya bilang gitu. Mas? 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 Kenapa lagi kau, Mas? Bunuh diri kenapa? Jangan aneh-aneh lah. Jangan selingkuhan kamu aja yang kamu pikirin. Pikirin anak-anak. Pikirin aku, istri kamu.
Kalau misalnya kamu mau mengakhiri hidup kamu gara-gara selingkuhan kamu doang, silakan, aku nggak ngelarang. Serah. Kemudian sampai diketahui ya dari beberapa SMS-an mereka ya sama istrinya ini. Kemudian sebelum kejadian itu mereka sempat bertengkar dulu, gitu kan, sempat rame, sempat dicakar ya, mulutnya apa gitu, sempat ada perkelahian lah gitu ya. Berada di lokasi apa, Bang? Ya, ini lokasi TKP pembunuhan saudara Pendi yang dilakukan oleh istrinya. Ya, jadi lokasinya ada di sana. Mari, Mbak. Jadi kita bisa langsung ya, Bang? Ya, langsung. Ini lokasi rumahnya Pendi, cuma sekitar 3,5 kali 7 rumahnya, rumah kecil ini ya. Jadi ini adalah tempat tidur anaknya, kedua anaknya Pendi sama si Desi ini waktu kejadian anaknya berdua ini lagi tidur. Tidur ya. Di sini ya, pada tidur di sini. kejadian Ya. si anaknya. Ya. Des, lapar nih aku. Kamu masak nasi goreng ya? Sekarang. Iyalah, aku lapar nih. Dari tadi ah. Berisik ya, adik kamu lagi tidur. Sebentar lagi kita makan nasi goreng buatan mama kamu. Nanti gimana? Udah biar aja, tidur ya. Untuk kekasihku yang aku sangat sayangi, Sariningsih. Salam sayangku untuk Sariningsih. Salam sayangku untuk Sariningsih. Mas, Ya. udah jadi. Kasih ya. Yuk, Pak, makan. Makan yuk. Ya. Kasih ya. Nulis apa tadi, Mas? Enggak, itu catatan buat kamu. Miris. Malam itu menjadi pertemuan terakhir seorang ayah dengan dua anak lelakinya. Makan malam Desi sama kedua buah hatinya di rumah malam itu juga tidak akan terjadi lagi untuk waktu yang cukup lama. Waktu itu Pendi lagi mendengarkan musik, tapi sebelum mendengarkan musik itu memang si Desi mengetahui kalau si Pendi ini lagi telepon dengan selingkuhannya. Berarti sebelum kejadian di Palu itu si Pendik sempat menulis surat itu sambil mendengarkan lagu. Ya, mendengarkan Oke. lagu. Di Palu posisinya seperti apa tuh, Bang? Si Pendik ini, si lagi korban? duduk terus di Palu. Ya itu cocok gitu.
mbaknya gimana? Ya biasa ngomong biasa, cuman agak marah. Ya marah kan, dikit-dikit bilang mau bunuh diri gitu loh mbak. Ini sih. Jadi bener ternyata suami. Mas Mendik? Mas? Mas, Ya? aku dari tadi manggilin kamu. Iya, aku lagi cari angin aja, soalnya dalamku panas. Dulu. Ya. Ada apa sih? Tadi kamu nulis surat buat siapa? Kan aku udah bilang sama kamu, itu pembukuan punya teman aku yang ngerjain. Yakin kamu itu teman kamu? Ya iya kan? Teman kamu itu namanya Sariningsih, iya? Untuk itu, suatu saat kamu pasti akan tahu. Tahu apa, Mas? Tahu kalau kamu itu selingkuh. Dari zaman kamu sama selingkuhan pertama kamu sampai kamu sekarang sama si Sariningsih pun aku tahu. Maksud kamu? Mas, gak usah nyalak lagi. Aku tuh udah tahu semuanya. Kamu ingat gak dulu kamu kayak gimana? Kamu nangis-nangis di depan orang tua aku dan orang tua kamu. Kamu gak mau aku ceraiin. Dan kamu gak akan pernah ngulang lagi. Dan kamu gak akan pernah selingkuh. Kamu ingat gak, Mas? Kamu mestinya mikir, Mas. Kamu sekarang sampai punya utang banyak. Kamu gak mikir, kamu gak malu sama tetangga. Kamu gak malu sama bapak. Udah. Capek aku dari kamu ngomel terus. Lebih baik aku mati. Lebih baik aku bunuh diri, tau gak? Kenapa? Karena aku udah diputusin sama Sari. Karena Sari kamu sampai mau bunuh diri, Mas. Kamu nggak mikir ya? Kamu lebih sayang sama Sari daripada anak-anak kamu dan aku. Terus? Kamu mau apa? Mas, kurang sabar apa lagi sih aku sama kamu? Aku udah bener-bener capek sama kamu. Sama, aku juga capek. Mas Mendik. Udah. Mas, aku belum selesai, Mas. Mas Mendik. Mas, aku belum selesai ngomong, Mas. Apa lagi sih? Ya tetep aku nggak tahu mbak, kayak spontan gitu, kayak orang kesetanan gitu. Posisinya gimana pada saat bertemu itu? Iya, dia minta dipukul gitu. Tapi setelah itu kayak orang nggak sadar mbak, udah. Suaminya nggak sadar. Aku kayak orang nggak sadar habis gitu. Posisi suami pada saat mbak pukul lagi duduk atau lagi tiduran atau lagi berdiri? Aku duduk. Lagi duduk. Di telepon. Enggak. Iya, itu udah dari sore pakai headset sama bawa HP.
Habis itu untuk memastikan si korban ini meninggal, sang pelaku dibekap, dicekik. Ya, dicekik terus ditarik begini, terus digantung di sini. Ini digantung, jadi gantungnya di sini. Nah, posisinya jongkok gini. Yang menyiapkan tali dari awal siapa? Di Desi sendiri. Si pelaku sendiri berarti yang pelaku. dia sudah Ya. menyiapkan. Nah, tali tersebut diambilnya dari mana? Atau dibeli dulu? Ada di sini talinya. Di sini. Tali di sini. Iya. Jadi terlebih dahulu menyiapkan tali, Iya. kemudian palu. Bukan, jadi setelah dipalu baru disiapkan palu. Kan ada interval waktu jam setengah 11 sampai jam 4. Enggak, di tali sendiri tuh di atas rumah itu. Talinya ditaruh di atas rumah. Iya. Terus setelah itu Saya tuh berantem kan di dalam kamar itu. berantemnya berantem apa? Ya dia minta, aku tak bunuh diri aja gitu. Bilang dia mau mati aja, nggak kuat, bilangnya gitu. Terus mungkin mancing emosi saya, kurang tahu Mbak. Gini, posisi korban. Nah, dari tangan gini. Ya. Seperti ini ya? Ya, gini. Terus Kemudian setelah posisi ini pelakunya seperti apa Pak? jadi selama ada sekitar 5 jam, jadi si Desi menunggui mayatnya ini, ya di sini ditungguin di sebelahnya gini, sambil dia merenung, menyesal sebenarnya, menyesal, tapi juga dia merangkai cerita bahwa suaminya gantung diri, ya. Terus sekitar jam 4 dia baru lapor ke bapaknya, dan habis itu baru lapor ke polsek, ke tempat saya. Yang melapor pun Desi sendiri. Pak, bangun Pak. Desi, ada apa Desi? Pak, Mas Pendik Pak, Mas Pendik. Mas Pendik kenapa? Mas Pendik gantung diri Pak. Gantung. Iya. Ya udah kita lihat sana. Pak, tapi sebelum kesana ganti baju dulu Pak. Desi gerah banget. Ya. Iya Pak. Pendik. Astagfirullahaladzim. Des, apa yang terjadi, Des? Desi nggak tahu Pak. Tapi tiba-tiba Vindi udah bunuh diri kayak gitu. Lalu, Bapak harus berbuat gimana nih? Desi juga nggak tahu Pak. Ya udah, kalau gitu kita lapor polisi ya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Silakan Pak. Permisi Madam. Ya. Ada apa Pak yang bisa dibantu? Begini Pak, saya mau melapor kalau mantu saya itu gantung diri. Kejadiannya kapan Pak? Tadi pagi subuh. Sebelum kejadian, apa ada suara gaduh Pak? Saya nggak dengar apa-apa tuh Pak. Baik Pak, laporan Bapak kami terima. Sekarang Bapak bisa antarkan kami ke TKP. Ayo Pak, enggak. Terima kasih Pak.
Ya, silakan Pak Polisi, silakan. Silakan. Ya, silakan. Silakan Pak. Baik, mari. Ya. Nanti udah meninggal ya. Sudah, saya bantu Pak. Tolong bantu. Sudah, maaf. Saya. Ada nih Pak, ada tidak? Berapa lagi Pak? Manggil Pak RT terus ke sini. Pak RT yang laporin ke sini. Ya pas di sini habis laporan itu terus nggak boleh pulang. Mbaknya ikut. Iya, Bertiga berarti. diajak Pak RT itu. Pak RT, Bapak, sama Mbak. Enggak, Pak RT sama saya. Oh, berdua. Iya. Keadaannya senyap, si korban ini memang takut sama istrinya, jadi nggak begitu banyak omong gitu, jadi nggak denger gitu. Ya, Ada beberapa kejanggalan yang awalnya tidak ada pukulan benda tajam, benda tumpul, tetapi setelah melihat proses di rumah sakit itu ditemukan ada pukulan benda tumpul, gitu kan. Nah, dari situ kita berusaha lagi untuk bisa menggali lebih dalam lagi untuk bisa mengungkap kasus pembunuhan ini. Selamat siang dan ini saudara Desi. Ya, silakan. Silakan. Apa benar Anda saudara Desi? Iya benar Pak, saya Desi. Istri dari korban Fendi? Iya, saya istrinya Fendi. Saat kejadian ibu ada di mana? Waktu kejadian itu jadi gini Pak, saya lagi di kamar tidur sama anak saya. Tiba-tiba pas subuh saya bangun, saya udah lihat suami saya gantung diri Pak. Sebelum kejadian, apakah ibu tahu Pak Fendi ada masalah apa? Iya, jadi suami saya itu sempat nulis surat. Dia cerita di situ dia diputusin sama selingkuhannya. Habis itu dia memang ada hutang, tapi saya kurang tahu berapa hutangnya itu Pak. Bu, setelah kita melakukan otopsi, kami menemukan memar di kepalanya Pak Fendi. Saya nggak tahu Pak kalau memarnya, soalnya saya juga kan lagi tidur sama anak-anak saya, jadi saya nggak tahu Pak. Apakah ibu tega melihat suami ibu seperti ini? Iya. Saya ngaku Pak. Saya yang bunuh suami saya. Saya yang gantung dia. Saya sengaja bunuh dia. Bribtu Rangga, Siap. silakan bawa Bu Desi ke sel. Siap dan. Mari Bu, buat saya. Skenario jahat Desi tak kuat mengecoh polisi. Perbuatan keji Desi harus dibayar di balik jeruji besi. Jadi pasal yang dikenakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 gitu ya. Sanksi pidananya 15 tahun gitu kan. Kemudian pasal 351 ayat 3 KUHP itu pun juga kita kenakan. Jadi ada 3 pasal yang bisa menjerat mereka. Yang satunya pasal 338 KUHP juga. Jadi ancaman ini 15 tahun bahkan mungkin bisa lebih ya gitu.